Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan serta memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh barakah insyaallah taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tujuan kita bermajelis ilmu semacam ini adalah membekali diri kita di setiap amal ibadah kita, di setiap kegiatan aktivitas yang kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dalam rangka menyelisihi orang-orang Nasrani yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Akhirnya mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ad-dallin atau ad-dallun. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Dan sifat dominan yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani adalah mereka beramal tanpa ilmu. Kemudian selain itu, maka kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi yang mana sifat dominan mereka adalah tidak mengambil ilmu atau tidak beramal dengan ilmu yang dia yakini akan kebenarannya. Ya, inilah sifat yang dominan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka tahu akan kebenaran, maka mereka enggan untuk mengambil kebenaran tersebut. Maka di satu sisi kita menyelisihi orang-orang Nasrani yang mana mereka beramal tanpa ilmu, dan di sisi yang lain kita berusaha untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mana mereka sudah tahu ilmunya akan tetapi tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inna atau inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, yaitu tentang 99 hadis pedoman seorang muslim, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun at-tuqa adalah amal saleh dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika seseorang bisa mengumpulkan dua perkara ini, maka agama pada diri seseorang akan jadi sempurna. Karena agama Islam ini
memuat dua hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang benar, dan ini yang dimaksud dengan al-huda. Kemudian amal soleh yang dia kerjakan dari ilmu yang dia pernah pelajari, yaitu berupa at-tuqa. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di samping kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka kita juga perlu meminta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, pernah mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilmu al khasyah. Sesungguhnya ilmu itu bukanlah banyaknya riwayat yang dia hafal, akan tetapi sejatinya ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu yang kita pelajari ini bisa melahirkan sesuatu yang bisa membedakan antara mana yang sesuatu yang diridhai oleh Allah, mana sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, min a'dhami ni'amillahi ala 'abdihi, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah sihhatul fahmi, pemahaman yang benar terhadap agama kita ini. Kemudian beliau mengatakan, nurun yuqdifuhu Allahu fi qalbil abdi. Ibarat pemahaman yang benar terhadap agama kita ini, ibaratnya adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan pada hati seseorang. Yumayyizu bihi bainas sahih wal fasid. Sehingga dengan cahaya tersebut seseorang mampu untuk membedakan mana yang sehat, mana yang sakit. Wa bainal haqqi wal batil, mana yang itu jalan kebenaran, mana itu jalan kebatilan. Wa bainal huda wad dhalal, dan mana yang itu termasuk petunjuk dan mana itu yang termasuk kesesatan. Ya, maka Sufyan Ibnu Uyainah pernah mengatakan, mazdada abdun ilman fazdada fid dunya raghbatan illa zdada minallahi bu'dan. Apabila seorang hamba itu bertambah ilmunya, ya, apabila seorang hamba bertambah ilmunya, fazdada fid dunya raghbatan, sementara seiring ilmunya itu bertambah, justru ambisi hasratnya ke dunia ini jauh lebih besar. Maka kata Sufyan Ibn Uyainah, illa zdada minallahi bu'dan, kecuali dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar ilmu, kita belajar penjelasan tentang rukun Islam ini agar mengingatkan kita tentang kampung akhirat kita. Ya, adapun dunia ini hanya sementara. Kalau seandainya ilmu yang kita pelajari ini justru malah menambah ambisi kita terhadap dunia, maka itulah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih tidak mempedulikan kita lagi. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala darah ilmu yang bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, dan doa yang tidak terkabulkan. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita jeda satu pertemuan yang intinya ya itu memberikan kesempatan kepada antum untuk memurajahi rukun yang kedua, yaitu tentang fikih salat, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung dengan fikih zakat. Ya, rukun yang ketiga yaitu tentang panduan praktis zakat. Kita masuk pada halaman yang pertama. Ya, nanti coba beberapa ikhwah dibantu untuk membacakan arti dari beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama adalah muqaddimah. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Secara istilah berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Ya, jadi ini definisi zakat baik secara bahasa maupun istilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat di sini dengan lafaz sedekah. Ya. Karena memang pada sejatinya seseorang ketika mengeluarkan hartanya, maka dia sejatinya sedang bersedekah. Ya. Akan tetapi sedekah ditinjau dari sisi hukumnya, maka ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sunnah. Adapun sedekah yang wajib maka dinamai dengan zakat. Ya, sebagaimana yang kita definisikan tadi. Adapun sedekah yang hukumnya sunnah, maka dia tetap dinamakan dengan sedekah. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Ya. Maka lafaz shalli di sini ini bermakna banyak ya. Yang pertama, shalli ini bisa dimaknai salawat. Ya, jadi maknanya salawatlah untuk mereka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, shalli artinya salatlah untuk mereka. Kemudian makna yang ketiga adalah berdoalah untuk mereka. Adapun lafaz shalli di sini artinya kita sebagai penerima zakat ya. Misalnya ada orang yang mendapatkan zakat, maka kita diperintahkan untuk mendoakan pemberi zakat tersebut. Karena apa? Karena doa kita adalah ketentraman bagi mereka. Baik. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat. Ya, kita ketahui bahwa Islam ini memiliki 5 pilar. Ya, pilar artinya tiang penguat, pondasi. Apabila tiang penguat ini roboh, maka dikhawatirkan keislaman seseorang juga akan terganggu. Maka sebagaimana kita mempelajari tentang konsekuensi syahadat, ya, baik syaratnya, baik rukunnya, begitu juga sebagaimana kita sudah pelajari tentang fikih salat, maka tentang fikih zakat pun kita juga diwajibkan untuk mempelajarinya. Kalau seandainya orang tidak mengetahui berapa banyak ukuran sedekah, kalau seandainya orang tidak mengetahui tentang ilmu faraid, yang mana hukumnya adalah sekedar sunnah atau fardu kifayah, ya. Tetapi tentang zakat, maka ini sebagaimana kita harus mengetahui salat, sebagaimana kita harus mengetahui puasa, ya. Karena salah satu pilar dari Islam ini adalah zakat. Maka sangat penting sekali kita mempelajari fikih tentang zakat. Ya, sebagaimana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Silakan dibantu membaca Mas Arif artinya. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian di riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mendatangi negeri Yaman. Ya, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tahapan ketika berdakwah di negara tersebut, yang mana mayoritas ketika itu negeri Yaman adalah negeri ahli kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Artinya mereka diajak untuk bersyahadat, masuk ke dalam agama Islam ini. Ya, karena syahadat merupakan palang pintu seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, maka fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsu salawatin
fi kulli yaumin wa lailatin. Setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Maka di antara jajaran penting ketika seseorang berdakwah atau ketika Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal mendatangi negeri Yaman adalah yang pertama syahadat, kemudian salat, kemudian yang ketiga adalah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada mereka sedekah. Ya. Sedekah di sini artinya zakat, yang mana sedekah tersebut tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat itu diambil dari kalangan orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, baik. Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil sedikit pun, ya. Karena seseorang ketika masuk ke dalam agama Islam maka terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, begitu juga terjaga hartanya. Ya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka ia telah memelihara harta jiwanya dariku kecuali dengan alasan yang hak atau alasan yang dibenarkan di dalam agama Islam. Ya, pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil. Ya. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak, ya, atau kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh agama Islam. Maka sehingga di dalam memungut zakat pun, ya, seseorang harus mengikuti tuntunan syariat. Ya, misalnya ada orang yang melihat bahwa orang itu kaya, orang itu bergelimpangan harta, ya, maka pada asalnya harta diri seorang muslim yang ada pada seorang muslim, maka ini diharamkan untuk diambil. Ketika mengambil harta seorang muslim itu dibenarkan dalam syariat, maka mengambilnya ukurannya pun juga harus sesuai dengan syariat. Ya, baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan zakat mal. Ya. Jadi zakat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah zakat mal, yaitu zakat harta. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Ya, maka permasalahan bagaimana tata cara syariat memberikan tuntunan untuk membayar zakat, maka ini perlu kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang telah wajib zakat namun tidak mengeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Ya, silakan sampingnya Mas Arif dibaca artinya, Mas. Kali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebajikan itu bagi mereka. Sebenarnya kebajikan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bagikan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Dalam ayat ini, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-180, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa salah satu fitrah manusia, mereka mempunyai sifat bakhil, ya. Dan bakhil ini, ya, ada tingkatannya. Ada bakhil, ya, atau pelit. Seseorang itu menahan harta yang sudah seharusnya dia kerjakan, yang seharusnya sudah dia keluarkan. Jadi kalau seandainya ada harta seorang muslim yang wajib dia tunaikan atau keluarkan, tetapi dia menahan, maka ini dimaksud dengan bakhil. Adapun tingkatan yang lebih parah daripada itu adalah syuh. Ya.
Kalau bakhil itu hanya sekedar menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Kalau syuh itu adalah seseorang menahan harta yang seharusnya dia kerjakan, dan dia pun juga tamak rakus terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Artinya harta yang dimiliki orang lain itu dia inginkan menjadi miliknya. Ya, maka itu dinamakan dengan syuh. Ya, dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah selamatkan dari penyakit syuhnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi ada syuh, ada bakhil. Ya, dan dua-duanya ini adalah penyakit. Ya, orang-orang yang bakhil yang menahan harta mereka untuk dikeluarkan, maka mereka menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Itu baik bagi mereka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi buruk bagi mereka. Yang demikian itu buruk bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa harta yang nanti mereka tidak keluarkan akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat nanti. Ini ancaman yang pertama. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khuduhu bilih zamataihi yakni bisidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka." Ya, silakan dibaca sampingnya. Barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat dibuatkan untuknya seekor ular kotak dengan 2 titik hitam di atas kedua matanya yang memberinya pada hari kiamat. Kemudian ular tersebut menangkapnya dengan kedua rahangnya dan berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu." Lalu Nabi membaca, "Dan janganlah orang-orang bakhil itu menyangka." Baik. Ancaman yang pertama, harta yang mereka enggan untuk keluarkan akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Kemudian berdasarkan hadis ini, harta yang mereka enggan untuk keluarkan yang seharusnya wajib untuk dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermisalkan harta mereka itu dengan seekor ular. Ya. Kemudian ular tersebut menangkapnya dengan kedua rahangnya dan berkata, "Ana maluka ana kanzuka." Ya, aku hartamu dan aku adalah kekayaan yang kau simpan. Maka ini cukup dua dalil ini yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menahan hartanya yang seharusnya dia keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Baik. Kemudian kita masuk pada halaman yang ke-95 ya. Nanti beberapa dalil yang kita tidak bacakan ya insyaallah bisa dipelajari sendiri. Demikian harta simpanan yang tidak ditunaikan zakatnya, pemiliknya menyangka bahwa hartanya akan mengekalkannya dan bermanfaat baginya, namun ternyata akan menjadi sarana untuk menyiksanya. Ya, baik. Kemudian yang wajib mengeluarkan zakat mal, ya ada beberapa golongan atau beberapa syarat yang mana orang ini termasuk orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal. Yang pertama adalah muslim yang merdeka. Ya, kalau dia seorang budak maka keluar dari pembahasan kita ini. Kemudian yang kedua adalah memiliki harta yang telah mencapai nisab. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab adalah ukuran minimal suatu benda yang wajib dizakati. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaron." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib zakat atasmu, yaitu zakat emas, kecuali engkau memiliki 20 dinar. Ya, jadi ketika seseorang memiliki emas, ya 20 dinar, maka ini sudah memasuki nisabnya. Ya, ukuran minimal suatu benda wajib untuk dizakati. Ya. Jadi ada standarnya ya seseorang untuk mengeluarkan zakat itu.
Kemudian dalam hadis ini juga Nabi SAW menyebutkan satuan tertentu untuk emas. Bahwasanya emas, ya nisab emas adalah 20 dinar atau 20 misqal. Ya. Nanti insyaallah kita akan bahas berapa 20 dinar tersebut ketika kita kuruskan dengan gram emas. Baik, kemudian yang ketiga adalah dan telah melewati 1 tahun haul, ya, yang dinamakan dengan haul dengan perhitungan tahun Hijriah. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi haulu." Ya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun. Ya, silahkan ada perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala tentang masalah haul ini. Ya, silahkan Mas Haris dibaca. Zakat harus dikeluarkan atas apa yang Anda peroleh di bulan Muharram pada bulan Muharram tahun berikutnya. Yang diperoleh di bulan Safar dibayarkan pada bulan Safar tahun berikutnya. Dan apa yang Anda dapatkan di bulan Rabiul Akhir pada Rabiul Akhir tahun berikutnya, dan seterusnya. Baik, kecuali zakat tanaman, yaitu zakat pertanian, dikeluarkan pada saat panen jika telah mencapai nisab. Dan zakat rikas dikeluarkan pada saat menemukan baik itu jumlahnya sedikit maupun banyak. Ya, jadi intinya haul adalah hitungan 1 tahun, ya, kalender Hijriah. Ya, kemudian kalau seandainya kita tidak terbiasa dengan kalender Hijriah, maka ini bisa menggunakan dengan kalender Masehi dikurangi 10 hari. Ya, misalnya seseorang memiliki emas yang sudah mencapai nisab, maka dihitung 1 tahun ke depan. Ya, misalnya dia memiliki emas bulan Februari, ya. Februari tanggal 11. Ya, maka dihitung 1 tahun dengan kalender Masehi, maka nanti, ya, haulnya adalah bulan Februari tahun 2022 tanggal 1. Ya. Jadi ada perbedaan, ada selisih, ya, dikurangi 10 hari kalau hitungannya dengan Masehi. Adapun kalau seandainya hitungannya dengan kalender Hijriah, maka ini lebih mudah, ya. Kalau seandainya nisabnya pada bulan Muharram, maka bulan Muharram tahun depannya maka dia sudah genap satu tahun atau genap haulnya. Kemudian ada poin catatan pada pembahasan kita ini. Anak kecil atau orang gila yang memiliki harta wajib zakat maka dikeluarkan zakatnya. Oleh itu wali yang mengurusi keduanya berkewajiban mengeluarkan harta dari keduanya. Ya, jadi kalau seandainya ada anak kecil yang dia mendapatkan warisan yang sangat banyak dari orang tuanya, atau mungkin orang gila yang dulu sebelum gila itu dia mempunyai jatah warisan atau harta yang banyak, maka walinya yang mengurus anak kecil ini atau orang gila ini, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian kita masuk pada halaman yang ke-97. Harta-harta yang wajib dizakati, harta yang terkena wajib zakat ada 5, yaitu emas dan perak. Ya, yang pertama adalah emas dan perak. Ya, jadi 5 hal ini merupakan sektor zakat. Yang pertama adalah emas dan perak termasuk mata uang. Kemudian yang kedua adalah pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga adalah peternakan yang digembalakan. Ya, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing. Adapun selain 3 hal ini maka tidak wajib zakat. Kemudian yang keempat adalah perdagangan. Yang kelima adalah rikaz, ya, barang temuan pada masa jahiliyah. Baik, zakat emas dan perak diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha 5 darahima wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran
wa hala 'alaihi al-haulu fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dzalik wa laysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haulu, rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Ya, silakan dibaca Mas Ghafur. Apabila kau memiliki 200 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka dapatnya 5 dirham. Jika wajib tersebut dapat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya perhitungannya hatta tidak wajib dikeluarkan zakat kalau telah melewati setahun. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, apabila engkau memiliki 200 dirham, dan dirham adalah mata uang perak ya ketika itu, dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya adalah 5 dirham. Ya, jadi 5 dari 200 itu kira-kira berapa persen? 2,5%. Ya, jadi kalau seandainya sudah mencapai 200 dirham, maka zakatnya adalah 5 dirham, yaitu 2,5% ketika sudah mencapai hitungan haulnya. Kemudian tidak wajib atasmu zakat kecuali memiliki 20 dinar. Ya, dinar ini mata uang emas. Dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Ya, 20 dinar zakatnya setengah dinar, itu kira-kira berapa persen? 2,5%. Ya. Jadi yang dikeluarkan baik dirham maupun dinar, ya, maka sebanyak 2,5%. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terkait dengan 2 syarat. Ya, diwajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat emas dan perak ini terkait 2 syarat. Syarat yang pertama adalah mencapai nisab. Nisab emas adalah 20 dinar, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang di atas. Sama dengan 85 gram emas 24 karat. Ya, jadi kalau 24 karat ini berarti emas murni, ya. Ya, emas murni. Kemudian 97 gram emas untuk 21 karat dan 113 gram emas untuk 18 karat, sehingga sedangkan nisab perak adalah 200 dirham sama dengan 590 gram. Ya, ini sebagai acuan saja. Ya, kalau seandainya seseorang memiliki emas sebanyak 85 gram dan dia 24 karat, maka nanti wajib mengeluarkannya. Ini sudah mencapai nisab. Kemudian syarat yang kedua adalah haul, yaitu genap 1 tahun dengan hitungan hijriyah setelah mencapai nisab. Ya, jadi setelah mencapai nisab, ya, emas maupun perak, maka syarat yang kedua adalah harus, ya, genap 1 tahun hitungan hijriyah. Dan nisab harus sempurna dalam 1 tahun penuh. Jika harta kurang dari nisab di tengah-tengah haul, atau dia menjualnya bukan untuk menghindari dari kewajiban zakat, maka haulnya terputus. Jika dia menggantikan dengan yang sejenis, maka haulnya diteruskan. Ya, misalnya ada seseorang yang memiliki harta senilai 85 gram emas 24 karat. Kemarin sudah saya suruh cari berapa kira-kira 1 gram emas. Ya, 900.000. Ya. Kalau kemarin dari tukang emasnya langsung berapa? 820 ya. Yang berapa karat itu? Baik. 945. Ya. Katakanlah 1 gramnya 945 dikalikan 85 gram. Kira-kira berapa? Ya, ini untuk menentukan, ya. Ini masuk kepada termasuk mata uang. Jadi kalau seandainya seseorang sudah memiliki uang senilai 85 gram emas, maka dia sudah mencapai nisab. Berapa, Mas? 80 juta? Ya, 80 juta, katakanlah 80 juta. Misalnya ada seseorang yang memiliki uang
80 juta misalnya. Kemudian di tengah haulnya, ya, di tengah haulnya ternyata dari 80 juta ini kepake, ya. Uangnya itu berkurang bukan karena untuk menghindari zakat, ya, qadarullah dia harus operasi atau mungkin hartanya dicuri orang, kemudian berkurang dari 80 juta ini. Maka ketika itu haulnya terputus. Ketika nanti terkumpul uang lagi yang jumlahnya senilai 80 juta, maka dari situ haulnya diteruskan atau nyambung, ya. Jadi misalnya bulan Februari ini ada seseorang yang memiliki harta 80 juta. Ya, kemudian nanti di bulan Desember, ya, tinggal 2 bulan lagi dia sudah genap haulnya. Ternyata di bulan Desember uang yang semula 80 juta berkurang menjadi 50 juta. Ya, karena kebutuhan. Maka ditunggu, maka ini haulnya terputus, ya. Haulnya terputus. Kemudian nanti ketika bulan Februarinya dia balik 80 juta. Maka haulnya nanti dimulai dari bulan Februari lagi. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya dia terputus maka dia tidak teranggap. Meskipun nanti di bulan Februari balik lagi 80 juta. Maka ketika itu dihitung lagi haulnya sampai nanti tahun berikutnya bulan Februari dia baru mengeluarkan. Ya, seperti itu. Baik, kemudian jika telah mencapai nisab dan haul maka dizakati 2,5%, ya, baik emas maupun perak. Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran harga saat dibelinya, melainkan zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba kewajiban mengeluarkan zakat, ya, yaitu setelah 1 tahun. Dan ini merupakan fatwa dari Lajnah Daimah lil Ifta. Ya, jadi misalnya ada orang yang tadi ketika ada yang memberi emas batangan misalnya. Emas batangan 85 gram senilai berapa? 80 juta misalnya seperti itu. Maka ketika nanti sudah genap 1 tahun, ya, dengan hitungan hijriahnya, maka yang dikeluarkan itu bukan nilai saat membeli tetapi nilai ketika saat ingin mengeluarkan zakatnya. Jadi misalnya seperti ini, dalam hitungan uang, kalau seandainya ada orang yang memiliki harta 80 juta, ini kan sudah masuk nisab. Kemudian setelah perhitungan 1 tahun dengan kalender hijriah maupun masehi, ternyata uangnya ini tidak berkurang, malah justru bertambah menjadi 100 juta. Ketika sudah mencapai 1 tahun, ternyata ketika dia ingin mengeluarkan uangnya itu 100 juta misalnya, maka 2,5% ini bukan dari 80 juta, akan tetapi 2,5% dari 100 juta. Ya, insyaallah paham ya. Seperti itu. Baik. Ada beberapa poin catatan sebagai penyempurna pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, ini kayaknya sudah masuk sholat Isya ya. Belum? 2 menit lagi. Baik. Catatan yang pertama adalah mata uang pada zaman ini maka hukumnya adalah sama dengan hukum emas dan perak. Ya, dikeruskan dengan nisab emas 85 gram emas 24 karat. Jika telah mencapai nisab maka dizakati 2,5% setelah haul. Ya, jadi perhitungan uang pun juga mengikuti emas dan perak. Ya. Jadi ketika antum memiliki uang senilai 85 gram emas 24 karat, maka itu sudah mencapai nisab. Ya, jadi tinggal nanti antum menghitung 1 tahun perjalanannya dengan kalender hijriah. Baik, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat emas dan perak yang berupa perhiasan. Ya, akan tetapi menzakatinya adalah lebih utama. Jadi misalnya ada perempuan yang memiliki emas yang dipakai. Ya, kalau yang disimpan ini sudah jelas, ya, sudah jelas wajib untuk mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan haul. Ini perhiasan yang dipakai. Ya, ada nggak perempuan yang pakai emas sampai 80 gram? Ya, misalnya ini ada antingnya, cincinnya, kalungnya, gelangnya dan semisalnya. Ya, itu mencapai 85 gram emas.
Maka meskipun ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, akan tetapi yang lebih utama adalah ya menzakatinya, ya. Sebagaimana riwayat dari hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW beserta putihnya yang mengenakan 2 gelang emas di tangannya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau mengeluarkan zakat gelang ini? Dia menjawab tidak. Beliau bersabda, apakah engkau senang pada hari kiamat nanti Allah akan menggelangi kamu dengan 2 gelang api neraka? Maka lalu perempuan ini melepas kedua gelang tersebut, ya. Maka dari hadis ini yang lebih utama bagi perempuan kalau seandainya sudah memakai emas dan dia mencapai nisab dan nanti perhitungannya 1 tahun, maka dia mengeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan poin yang pertama, ya, kenapa kita lebih cenderung untuk nisab uang itu berdasarkan nisab emas dan perak? Ya, meskipun ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama yang dipakai emasnya atau peraknya. Ya, kami lebih cenderung nisab uang itu sesuai dengan nisab emas. Ya, karena kalau seandainya itu disesuaikan dengan nisab perak, maka ini jumlahnya sangat sedikit. Misalnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa nisab perak itu 595 gram. Ya, coba dikalikan 15.000, Mas. 15.000. 595 dikalikan 15.000. 8 juta, katakanlah 9 juta. Kira-kira kalau seandainya ada orang yang memiliki uang 9 juta itu, dia termasuk orang kaya atau orang miskin? Atau orang biasa atau orang miskin? Orang biasa. Makanya kami lebih cenderung untuk nisab uang itu disamakan dengan nisabnya emas, ya. Kalau sesuai dengan nisab emas tadi, maka 80 juta. Orang yang memiliki uang 80 juta, ya insya Allah dia termasuk orang yang kaya. Ya, insya Allah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.